Ciao Juventini, selamat datang lagi di Suara Juventini, rumahnya fan Juve yang selalu update dan gak ketinggalan kabar bola terkini ya. Hari ini kita bakal ngebahas preview ganas Genoa versus Juventus di Giornata kedua Serie A. Ada yang bilang laga ini tuh bakal mudah, tapi ada juga yang bilang khawatir ya karena faktor absennya Cambiaso dan juga ada drama deadline Mercato. Nah, kita bakal kupas tuntas bareng dua narasumber kece kita yang udah hadir saat ini. Ada Mas Riki. Halo, halo Mas Riki. Halo Sekar, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, ada juga Mas Suryo. Halo Mas Suryo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu punya Eh, gue, Rick. Ya kan? Gue pakai, gue pakai. Jadi Oke, kayaknya lanjut bakal Sekar. eh, bakal ini ya agak seru ya tentunya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Dan jangan lupa aku ingetin juga klik tombol subscribe, aktifin lonceng dan kalau mau dapat konten eksklusif serta dukung channel ini, join juga membership Suara Juventini. Nah, kita langsung aja nih masuk ke materi pertama. Secara head to head, Juventus jelas unggul ya kalau dibandingin dengan Genoa gitu ya. Musim lalu karena Juventus sempat menang home away, kemudian Genoa musim ini baru imbang 0-0 nih lawan Lecce. Nah, pertanyaan buat para narasumber kita, menurut Mas Riki dan Mas Suryo nih, gimana persiapan Juventus di laga kedua ini, terutama setelah kemenangan pekan lalu? Dan kedua, soal absennya Cambiaso ya mungkin, Tudor harus cari solusi di sisi kiri nih. Menurut para narasumber, siapa yang paling tepat di posisi itu? Apakah Kostic yang katanya udah cukup well prepared gitu ya, atau McKennie yang fleksibel juga bisa di situ? Silakan, kita ke Mas Riki dulu boleh deh. Oke, oke. Apa namanya persiapan ya sekarang ya Ya. persiapan ya. Nah ini agak agak sedikit merugikan Juve ya, karena Juve sebenarnya tanpa tanpa beban yang cukup tinggi sebenarnya lawan Genoa ya, karena menurut gua Genoa bukan lawan yang cukup berat lah di match kedua ini. Kita diuntungkan di dua match awal. eh, Juventus harus menghadapi tim-tim yang memang kualitasnya masih di bawah lah, jauh lah gitu. Apalagi kemarin average ratingnya pas lawan Lecce juga Genoa nggak bagus-bagus amat gitu. Lecce diunggulkan malah di pertandingan itu, sayangnya nggak bisa golin aja gitu. Jadi persiapannya sebenarnya cukup matang. Kita juga udah bersama Tudor udah cukup lama ya. Ya kan udah satu ya, kalau dihitung itu udah hampir setengah musim lebih lah Mas Suryo ya, bener nggak? Lawan lawan sorry, sama Tudor kan udah setengah musim lebih kan, ya kan, jadi udah cukup lama 8 lah, bulan. 8 bulanan lah ya, udah mau setahun gitu. Jadi menurutku ini sudah cukup matang. Tudor sudah mempersiapkan tim ini dengan lebih baik dibanding musim lalu, apalagi kan sekarang statusnya juga udah jadi karyawan tetap kan, jadi harusnya udah bisa lebih semangat lah membangun timnya gitu. Persiapannya semuanya overall oke menurutku Sekar. Cuman problemnya cuman ada di absennya kan biasa aja gitu, karena kan kita memang sudah membuat tim ini memiliki 11 pemain inti yang apa namanya yang sudah ditetapkan dari awal musim gitu, dengan kembalinya Bremer, dengan kembalinya Gatti gitu kan. Jadi sebenarnya tim ini udah cukup lengkap gitu. Sayangnya kemarin Cambiaso melakukan hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan gitu. Jadi absennya cuman sorry minusnya cuman di Cambiaso aja. Sisanya menurutku tim ini udah cukup oke gitu. Dan bahas tentang Cambiaso siapa yang bisa gantiin. Nah ini nih agak-agak sulit nih nentuinnya nih aku nih, karena kalau misalnya kita mau main efektif di lini tengah, mungkin bisa menggunakan McKennie di situ ya, karena McKennie kan lebih mobile gitu ya, dia bisa maju mundur sama baiknya gitu ya. Dan tapi kalau misalnya mau bermain lebih efektif dengan pemain yang lebih tepat di posisinya, ya Kostik bisa mengisi itu memang Scar gitu. Jadi pilihannya mungkin menurutku antara dua itu. Untuk membantu Yildiz, kalau aku sih lebih prefer ke McKennie ya gitu, karena lebih mobile dan bisa menentukan arah permainan lebih enak gitu. Dia bisa bisa membantu Locatelli lah, lebih lebih berguna menurutku dibanding Kostik yang so far selama musim lalu pun dia tidak ada di tim ini. Chemistry-nya mungkin kurang terjalin juga, jadi aku lebih prefer untuk menggunakan McKennie lah, jadi memperkuat lini tengah di situ, mungkin mengganti formasi jadi tiga gelandang, mungkin menggunakan empat back supaya menjadi lebih mobile tengahnya, tiga gelandang, dan McKennie ada di situ buat mengalirkan bola jadi lebih enak aja sih gitu. Jadi aku prefer McKennie sih buat gantiin sekarang Oke, gitu. dari Mas Riki persiapan udah oke ya, udah cukup oke dan penggantinya Ya. akan biasa adalah Mekani. Nah, kalau Atau Mas Code Suryo, Manners mungkin.
Hmm, Sorry, aku lupa. Atau mungkin Cop Manners bisa ditaruh situ. Ya kan oke. kalau pakai tiga gelandang ya menurutku ya. Jadi tapi kalau untuk ganti formasi aku nggak yakin sih. Kayaknya udah mulai klop dengan tiga back. Jadi mungkin empat apa namanya RWB-nya kalau misalnya mau main sama dengan game pertama ya mungkin Hmm. Kostik yang ngisi RWB sebelah kiri gitu dengan menggunakan dua pivot yang sama seperti game pertama. Tapi kalau misal formasinya berubah jadi 4 back dan bermain 4-3-3 mungkin Kok Manners bisa membantu mengisi lini tengah untuk membantu Yildiz gitu mensuplai bola gitu sih sekarang. Oke, nah ada tambahan tadi ya dari Cook Minders. Hmm. Kalau Mas Rio, siapa nih Mas? Jagoannya dan untuk mengganti Cambiaso dan gimana nih kondisi persiapan Juventus? Oke, alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur pada Tuhan, ya kan. Situasinya adalah Juve kemarin habis menang melawan Parma. Kemudian ini apa namanya? Lecce kosong kosong lawan Genoa. Artinya di sini Genoa itu sebuah tim yang mediocre. Kemarin juga tidak mendapatkan hasil yang positif. Artinya hanya bermain imbang. Poinnya di situ. Juve lingkungannya dapat lingkungan ini ya lingkungan kemenangan artinya positive ambience atau winning apa patience-nya sudah oke melawan Parma kemarin dengan skor 2-0. Ini kita mencoba away membina mental away ya kan melawan tim mediocre ya harapannya pasti menang. Kesimpulannya ekspektasi menang itu bisa tinggi karena ini melawan tim mediocre di mana di tahun sebelumnya juga Juve berhasil mengalahkan tim ini dengan skor ya cukuplah 3-0 tanpa balas dan kemudian kalau disuruh memilih tadi Bro Ricky bilang lebih pilih Weston McKennie kalau saya sendiri poinnya Cambiaso red card. Artinya dia terpancing kemarin melawan Parma, menghasilkan red card dan semoga itu menjadi pembelajaran. Poinnya kalau memang bisa dua-duanya, ini disuruh milih apa dua-duanya nih? Karena dua-duanya bisa didaya gunakan sebenarnya. Gimana Dipilih enaknya? yang mana? Oh dipilih ya, dipilih. Kalau Ya. tadi gue agak beda sama Bro Ricky, gue lebih cenderung ke Kostik. Karena ini melawan tim yang Hmm. mediocre gitu ya. Tim yang Hmm. mediocre dengan formasi misalkan kayak kemarin opsi untuk Kostik karena dia lebih berpengalaman kemudian Hmm. ya dengan posisi positif ya sisi positif artinya dia punya umpan-umpan yang lebih sering kemudian dia punya diharapkan ya mental yang lebih berpengalaman atau mental yang lebih bagus daripada Western McKennie. Kalau gue sih lebih cenderung ke Kostik karena kemarin juga ya udah ikut pramusim juga walaupun memang hasilnya dalam tanda kutip belum maksimal dari Kostik. Tapi kalau disuruh milih gue lebih cenderung ke Kostik. Artinya kita perbanyak umpan-umpan. Poin-poinnya adalah melatih umpan untuk si Jonathan David ini diasah dulu biar dia terbiasa sama mode-mode umpan-umpan. Kalau kemarin pramusim dengan apa itu bicycle kick ya, ya kan Jonathan David bisa menggolkan gitu ya kan. Ini kebetulan kita punya berkah di dalam musibah, artinya Cambiaso terkena kartu merah. Nah, ini saatnya Kostik, ayo tunjukkan kemampuanmu gitu. Jangan sampai bisa dikalahkan sama Weston McKennie. Kalau disuruh milih, jadi kesimpulannya gue lebih memilih ke Kostik gitu, Mbak. Hostik ya, saatnya tunjukkan bakatmu gitu. Nggak ada Kayak bakat. kayak apa? Itulah acara di stasiun TV ya kan. Eh, Tunjukkan pesonamu Kayak tunjukkan kayak gitu. take me bakatmu. out Sekar. Suryo ikut take me out waktu itu Sekar dia. Oh iya, Sejak kapan ikut teknik? astaga. Oke, nah kita lanjut lagi nih Mas. Kalau mungkin kita lihat materi di atas kertas gitu ya, bahwa kayak Genoa ini kan musim ini nggak banyak punya highlight besar gitu ya. Memang tadi kalau kata Mas Suryo mediocre. Nah, musim lalu Juve bisa menang 3-0. Nah, kalau yang kira-kira yang diperlukan Tudor biar bisa mengulang kemenangan dominan itu apa nih? Apakah soal mungkin taktik, intensitas, atau justru rotasi pemain yang lebih bijak gitu? Lalu menurut
Mas Riki dan Mas Suryo juga, apakah Juventus harus ngejar kemenangan besar demi mentalitas dan confidence tim, atau lebih realistis aja nih, menang tipis pun udah cukup. Yang penting buat bawa pulang 3 poin gitu. Kita ke Mas Riki lagi. Silakan Mas. Oke, oke, gini sekarang. Gini, kalau misalnya ditanyain gimana nih caranya biar menang, menurutku apa yang ditunjukkan Juve di game pertama kemarin udah cukup positif ya. Game Hmm. pertama biasanya kan memang walaupun di 3 musim terakhir Juve memang selalu menang juga di game pertama gitu. Cuma menurutku apa yang ditunjukkan Juventus kemarin cukup positif. Mereka mengkontrol permainan. Itu yang kita pengen gitu. Itu yang kita mau. Itu hal yang ditunjukkan sama Thiago Motta waktu pertama kali dia ngelatih Juve juga gitu. Kita seneng ngelihat Juventus seperti ini gitu, mempertahankan intensitas permainan dengan efektif menurutku gitu. Tidak ada hilang bola yang apa namanya krusial gitu ya. Para back juga bermain dengan aman gitu. Cuman memang problemnya di seperti yang kita lihat kemarin di babak pertama kita seperti kehilangan ketajaman gitu. Jadi tidak ada tusukan-tusukan atau shooting-shooting atau ya para para striker kita seperti kehilangan ketajaman untuk bisa membobol gawangnya Parma gitu. Hmm. Nah, mungkin itu yang aku minta untuk diperbaiki di game kedua ini gitu. Coba tunjukkan kreativitas yang lebih efektif gitu ya. Bagaimana caranya bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan dengan lebih efektif gitu. Dan mungkin yang dibutuhkan memang pemain-pemain yang cukup efektif juga. Kita beruntung punya winger-winger cepat sekelas Kenan Yildiz dan Federico siapa namanya? Francisco Conceição gitu ya. Kita udah cukup beruntung sebenarnya punya winger-winger yang cepat seperti itu gitu. Cuman Jonathan David kehilangan apa namanya sentuhannya di babak pertama. Kita tidak melihat Jonathan David yang kita lihat di di mana sebenarnya dia Mas Suryo Apa lupa tuh? gue. Lille. Jonathan David Leo ya, dia Jonathan David di Lille itu striker ganas. Kita melihatnya seperti itu, striker buas gitu ya. Dia bisa kontrol bola, dia bisa dribbling, dia bisa shooting kenceng gitu. Tapi di Juve gaya mainnya memang berubah dari awal gitu, dan mungkin butuh adaptasi juga untuk Jonathan David dan para pemain yang lain untuk bisa membuat Jonathan David jadi lebih efektif gitu. Dan mungkin kalau dari aku pengennya tidak ada yang berubah dari apa yang ditunjukkan Juve di game pertama, tapi apa yang ditunjukkan di babak pertama harus dirubah gitu. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua, Ya. baiknya gimana nih, cetak gol lebih banyak atau ya udah main main aman aja lah, 1-0 2-0 cukup gitu ya. Kalau gue sih maunya ya sebanyak-banyaknya Sekar, karena itu menumbuhkan mentalitas dan juga kepercayaan diri. Gitu nggak sih ya kan? Biasanya kalau misalnya orang udah sering menang gede gitu ya. Nah, kedepannya jalannya akan lebih enteng gitu. Oh, kita memang udah terbiasa mencetak gol lebih banyak gitu. Siapapun musuhnya gitu sih. Apalagi apalagi kalau misalnya mau ngomongin rotasi segala macam, ya buat apa rotasi, orang abis game kedua kan kita ada break ya. Ya kan, Hmm. international break kan. Jadi ya menurutku tidak perlu rotasi-rotasi lah. Langsung hajar game kedua. Kita menang banyak, mentalitas tumbuh, apa naluri kemenangan kita akan Wah. lebih menyala lagi gitu. Itu sih yang dibutuhkan buat mengarungi musim ini ke depannya. Sekarang kita harus gas dari awal Ini gitu. optimisme dari Mas Riki, Iya, dari analisa-analisanya udah cukup bahasanya komprehensif sih. pejabat banget. Semangat, semangat gitu kan. Ini dalam nuansa apa ya? Oke, kita, kita ke Mas Suryo. Silakan Iya, Mas. oke. Menyambung dari Bro Riki tadi, kalau kita lihat ya, Hmm. misalkan situasinya adalah Juve habis menang nih, habis menang. Kemudian ini lawannya mediocre. Kalau ditanya, misalnya tadi Bro Riki ngomong kita kurang kreativitas dalam babak pertama. Gua agak nggak setuju ya. Hmm. Tapi kalau efektivitas iya. Karena melihat situasi data kemarin di mana 25 shots ya cukup banyak ya. Tapi big chance-nya atau kesempatan besarnya itu hanya 4. Artinya Iya, banyak melencengnya kan. banyak melencengnya di sini ya kan. Bukan soal kreativitas, tapi soal efektivitas iya. Gue bersetuju sama Bro Ricky. Nah, meningkatkan efektivitas ini ya kan, seiring dengan berjalannya waktu ya, formasi itu tidak perlu diubah. Tapi untuk segi rotasi, poinnya adalah rotasi pemain. Right time at the right person ya. Rotasinya itu bukan rotasi formasi,
tapi rotasi pemain gitu. Tudor itu menempatkan posisi. Contoh kalau kita lihat sedikit ke belakang, kemarin Joao Mario masuk menggantikan Kalulu. Nah, itu langsung hidup tuh di babak kedua. Nah, apakah ini akan dilakukan Tudor atau Tudor belajar dari pengalaman ini menggantikan Kalulu dengan Joao Mario? Koreksi kalau salah ya. Nah, itu bisa nggak Tudor belajar dari sini? Itu yang kedua, rotasi pemain. Kemarin dia melihat, oh ini kurang efektif nih kalau lu diganti sama Joe Mario ya kan? Oh ternyata efektif. Serangan lebih hidup, probabilitas tadi expected goalnya tinggi itu 2, sekian ya 2,45 kalau nggak salah dari beberapa sumber. Nah itu ini mungkin empat-empatnya itu terjadi di babak kedua. Akan tetapi 25 mungkin separuh-separuh. Ya, kalau ngelihat dari sini, dari statistik ya, poinnya adalah efektivitas itu terjadi di babak kedua. Dan gol pun terjadi di babak kedua. Dengan cepat, ya kan, di, katakanlah Vlahovic yang kemarin di babak pertama, babak kedua langsung masuk, langsung ngegolin. Alhamdulillahnya memang gue setuju di sini dengan Bro Riki. Kita punya sayap-sayap yang tanpa pantang menyerah gitu ya. Maju terus, pantang mundur, pantang pulang sebelum padam. Oh bukan, itu pemadam kebakaran. Maksudnya pantang pulang sebelum menciptakan peluang. Nah itu lebih pas. Di mana ada Conceição di kanan dan Yildiz di kiri. Luar biasa potensi apa namanya, potensi serangannya terjadi. Dia terbantu dengan si Joe Mario ini. Begitu Joe Mario masuk, langsung ngecun, langsung bagus, langsung oke. Dan soal ini ya, bukan soal ya. Pemain yang dikatakan sama Bro Ricky tadi, Jonathan David, memang punya kekurangan. Artinya dia setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang pasti punya kelebihan. Kekurangannya adalah defensive awareness-nya itu kurang. Artinya dia bukan tipe striker yang menjemput bola ke bawah terlalu ke bawah. Itu striker tipe predator. Ciptakan peluang untuk dia bisa gitu. Artinya kalau berhubungan sama narasi yang sebelumnya tadi, ada Kostik. Kostik kan hobinya ini nih, umpan, 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 umpan terus ya kan dari dulu ya. Dan ini susah untuk diubah karena sudah mengingat usia yang sulit untuk berubah. Kayak Kostik sudah bukan dalam masa usia perkembangan lagi istilahnya. Nah ini latih dulu dari situ umpan 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 nanti instingnya ini makin jalan makin jadi ya untuk si Jonathan David ini semoga nanti Jonathan David ini menggolkan gitu seperti itu. Nah untuk skor memang saya setuju juga sama Bro Ricky, skor pertahanan terbaik adalah menyerang ya. Dengan semakin menyerang berarti menciptakan peluang untuk lawan semakin kecil. Artinya ketika kita sudah menang dengan skor 3-0, 4-0 berarti kan peluang lawan untuk mengejar semakin kecil. Jadi ciptakan gol sebanyak-banyaknya untuk Juve supaya kita tidak menciptakan peluang lawan untuk menyamakan kedudukan atau bahkan kalau istilah Mobile Legends epic comeback kan. Jadi menang gitu. Gitu Mbak Sekar. Oke, ini juga cukup komprehensif nih analisis dari Mas Suryo ya. Cuman kita memang apapun itu berharapnya Juve bisa menang besar gitu ya, karena bisa bakal bikin tim lebih pede, terutama striker Mm-mm. ini. Kalau bisa cetak banyak gol itu tentunya efeknya ke depan akan luar biasa dan bisa menstabilkan tim. Oke, Hmm. nah mungkin ini materi terakhir yang nggak kalah seru ya. Jadi kita memprediksi ini line up. Karena kalau absen Cambiaso kan jelas jadi isu ya. Tapi ada juga pertanyaan soal sektor kanan mungkin. Dimana Kalulu yang starter pekan lalu, ini atau Joe Mario nih yang langsung kasih impact begitu turun dari bangku cadangan. Nah jadi boleh dijelaskan gitu ya prediksi dari Mas Riki dan Mas Suryo. Starting 11 kali ini lebih cocok masih pakai Kalulu di kanan atau langsung berikan kesempatan starter nih buat Joe Mario. Silakan. Ke Mas Suryo, boleh? Oke, untuk starting eleven yang ini ya, yang idaman gitu ya dari saya sendiri atau dari gua itu jangan diubah itunya kemarin Pak Parma. Artinya dengan pola 3-4-2-1 ya untuk sebelah kanannya
Sorry, kiper dulu ya, kiper di Gregorio lah, nggak masalah. Atau Perin pun nggak Oh, masalah sebenarnya. Perin pun nggak masalah karena menghadapi tim dalam tanda kutip ya tidak meremehkan, tapi sekelas Genoa, Perin pun juga nggak masalah. Kemudian untuk back lebih ke Kalulu, Gatti dan Bremer. Kalau disingkat KGB ya kan, agen dinas rahasia ya kan, suatu negara ya pas banget. Trio dulu BBC kita ya kan, sebuah kantor berita. Sekarang agen rahasia KGB gitu. Kalulu, Gatti dan Bremer. Kemudian di sebelah kanannya itu bisa dibilang kita punya 3-4-2-1 ya. Sebelah kanannya serahkan kepada Joe Mario. Kemudian tengahnya gue lebih prefer ke Teun Koopmeiners. Kepren Turam. Sebelah kirinya tadi yang narasi sebelumnya itu Kostik, Yildiz, kemudian tetap Conceição dan Jonathan David. Absolutely. Jadi untuk penyerang. Jadi formasi 3-4-2-1 tetap dipertahankan, tapi ada sedikit perubahan di tengah, yaitu Teun Koopmeiners dan Kalulu kembalikan ke tempatnya supaya jadi trio agen dinas rahasia KGB gitu, KGB, nah gitu Mbak Trias. Mbak Sekar, sorry. oke. Sekar Menurut kalau mau gue, ketawa nggak apa-apa, ketawa aja Sekar. Gak usah ditahan. soalnya selalu ada istilah baru nih kalau sama Mas Suryo. Keren banget nih, kreatif. Itu by the way, Bagian dinas. tapi Betul. istilah buatan Mas Suryo atau memang udah banyak yang make? Coba Sekar Oh ya, nanti googling aja abis syuting ini, Sekar googling KGB itu beneran ada apa enggak. Aduh, ya. Menarik. Kalau kalau sekarang mungkin namanya Spetsnaz ya di Rusia gitu. Oke. Nah, keren. oke tadi soal line up mungkin Mas Suryo bertahan gitu ya, tapi ada perubahan sedikit perubahan di tengah. Nah, kalau Mas Riki gimana Mas? Starting 11-nya yang ideal terus Oh, oke. line up terbaik gitu. Silakan Mas. Oke. Oke, nah ini aku mau lanjut nih sebenarnya nih. Tadi kalau misalnya aku disuruh ngomong duluan, aku langsung mau nanggepin omongannya si Suryo. Jadi Oh, aku setuju, ada satu hal yang aku setuju tadi dari apa yang Suryo omongin mengenai potensi pemain pengganti ya. Karena memang di babak pertama mungkin salah satunya memang kita kurang apa namanya, kurang tusukan yang lebih dari sisi kanan, dan pos itu diisi Kalulu gitu. Gue melihat Kalulu kayak ya memang bukan pemain yang bisa mengandalkan crossing atau kecepatan gitu ya. Dia sebagai RWB memang kurang punya sentuhan lah di posisi itu gitu. Jadi gini, balik lagi ke pertanyaan di materi ketiga ini, menurutku kalau memang mau ngegas dari awal, ya better Joao Mario langsung menggantikan Kalulu. Karena Kalulu sebagai salah satu pemain yang menurutku di match kemarin bagus dalam bertahan, tapi memang di RWB dia kurang memberikan dorongan untuk Francesco Conceição bisa bermain lebih lebih menekan gitu sih, Sekar. Jadi um, pertanyaan ke satu berarti udah terjawab ya. Kalau aku pengennya berarti Joao Mario langsung gitu. I want to see Joao Mario much more gitu loh. Jadi kayak pemain ini sempat main kemarin di uji coba dan oke. Lalu datang main lagi di babak kedua kemarin dan oke juga gitu. Jadi so what? Kenapa nggak dikasih kesempatan lagi dari awal gitu? Kita lihat ini orang punya mental gak gitu kan. Dan bahkan kemarin di komen Suara Juventini video sebelumnya juga ada yang komen kan, kok narasumber pada bingung sih Joe Mario mainnya bagus gitu kan, ada yang komen kayak gitu kan. Nah, ya makanya kita buktiin sekarang gitu, nih lawannya masih mediocre nih, gimana nanti kalau lawan Inter, lawan Napoli gitu, punya mental gak? Jadi kita lihat langsung. Kalau aku sih pengennya langsung menggantikan Pierre Kalulu di sebelah kanan. Nah, kalau untuk formasi ideal tidak banyak berubah mungkin dari aku, cuman absen akan biasa memang cukup mempengaruhi ini mau mainnya jadi kayak gimana nih. Tapi sepertinya tidak akan berubah dari sisi formation ya. Scar 3-4-2-1 akan tetap bermain di situ. Di Gregorio, Kelly, Bremer, dan kalau misalnya melihat dari apa yang ditampilkan Gatti di match kemarin, kayaknya aku lebih prefer Kalulu aja yang ditaruh situ. Gitu. hmm. Jadi Kalulu yang jadi bek kanan nih. Gitu ya, Gatti dulu yang disimpan deh. Kayaknya Gatti kemarin di apa namanya di match pertama lawan Parma juga dia punya rating gak bagus. 6,8 ya, di bawah 7, sedangkan Bremer punya 8,1, Kelly aja bahkan punya 7 gitu kan, 7,1, 7,40.
ratingnya gitu. Gatti jadi apa namanya pemain dengan rating terendah di lini belakang. Jadi kalau aku pengennya Kalulu yang pindah ke back kanan. Lalu di RWB-nya sebelah kanan Joe Mario, Locatelli, Kepren Turam. Nah ini nih sebelah kiri ini nih ya kan antara Kostik atau McKennie gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih ekstrim lagi, biarkanlah masukkan Cop Manners di situ jadi main cuma satu pivot aja tuh. Biarin Kepren Turam yang ngatur atau Locatelli yang berjibaku untuk mengantisipasi serangan lawan gitulah. Tiga di depan kayaknya nggak akan berubah deh. Tiga pemain ini lagi oke banget nih, Yildiz, Conceição sama Jonathan David gitu. Para pemain pengganti seperti Vlahovic, Weston McKennie, terus siapa lagi sih? Ya, yang paling sering masuk kan dua pemain itu ya. Sepertinya bisa lebih siap lah gitu. Kalau misalnya memang tekanan yang dikasih memang kurang di babak kedua. Gitu sih, Scar. Oke, kalau dari kedua narsum kita pada hari ini ada suatu Hmm. keyakinan untuk sepertinya formasinya nggak terlalu banyak berubah gitu ya, Hmm. Mas Riki. Cuma pindah-pindahan pemainnya aja kali ya. Oke, nah tapi tentunya teman-teman Suara Juventus ini yang nonton mungkin ada opini lain ya atau pendapat lain boleh langsung komen di video ini nanti kita bisa saling bertukar eh, pikiran ya atau diskusi. Biasanya ditanggapi juga sama narsum-narsum kita langsung di komentar. Betul, betul. Oke, nah seru banget nih diskusinya. Jadi intinya laga ini tentunya penting ya, walaupun kita lawannya mediocre, penting banget buat ngejaga momentum kemenangan Juve di awal musim. Tapi yang lebih penting lagi adalah gimana kita sebagai Juventus ini tetap solid nih mendukung tim, apapun hasilnya. Prediksi Betul, skor dong, betul. Scar. Prediksi skor. Oh iya, prediksi skor dari Mas Riki berapa nih? Prediksi skor 4-0. Ih, 4-0 ya, yang golin Jonathan David 2 gol. Kita harus memberikan rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi untuk Jonathan David. Karena ih. sepertinya kita akan kehilangan Dusan Vlahovic dalam waktu dekat. Jadi Jonathan David harus mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jonathan David 2, Kenan Yildiz 1, Kepren Turam 1 deh. Jadi 4-0. Dukung anak baru ya. Oke, kalau Mas Yoi. Surya berapa Mas? Oh iya, maksudnya istilah-istilah lucu ini kita agak sedikit out of topic ya. Istilah-istilah lucu ini bisa didapatkan di grup WA ya kan. Nah, saya dan Mas Riki itu ada di grup WA. Jadi untuk menjadi apa bergabung dengan kami dengan membership Dampak. terutama ya kan. Dengan membership kita akan join dalam satu grup WA yang hampir 24 jam membahas Juventus dengan teman-teman kita yang selalu update dan benefit-benefit yang didapatkan adalah saya dan Mas Riki ya ada di situ seperti Iya, itu. bergabunglah dengan kami. Iya, Skornya berapa Mas? welcome and join benefit-benefitnya itu ya kan. Karena kan nggak setiap hari saya tampil di sini ya kan. Itu juga bergantian narasumbernya, tapi Ya. hampir setiap hari saya memantau grup WA beserta Mas Riki gitu. Nah, buat skor nggak usah jauh-jauh kayak skor grup sorry, skor WO aja 3-0 untuk Juventus ya. Tentu saja Jonathan David satu, Cop Mainers satu, karena tadi saya juga menyajikan formasi dengan Cop Mainers, dan Kostik satu kalau menurut saya. Oh, oke. Oke, nah komentar juga nih teman-teman Suara Juventus ini skornya, mungkin prediksinya ya. Dan tentunya saya ulangin lagi jangan lupa buat kalian yang suka konten-konten kita, subscribe channel Suara Juventus ini, aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan episode terbaru dan tentunya join membership buat dapat kesempatan tadi ya dapat istilah-istilah yang keren dari Mas Betul, betul. Suryo dan Mas Riki juga ya. Siapa yang fansnya Mas Ya, Riki, Mas Suryo boleh bergabung. ya istilah-istilah Ini kayak ada saya juga. granat, patriot, itu hanya di grup WA ya. Apa itu Iya, granat, apa itu patriot? Nah, itu gabung membership yang di grup WA. iya. Oke, nah terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga Mas Suryo, Mas Riki sudah menemani hari ini. Sama-sama. Oke, kita Sama-sama Sekar. sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita tutup Forza Juve. Forza Victoria Forza Fine Juve. dong. Juve.